Ya, monggo dijelaskan. Pertama apa Mas? Agama. Agama sih ya. Agama itu ageman, gitu. Ya, Busono. Lah, kita diberikan baju, ya, gitu. Pakaian ini. Lah, pakaian ini bisa awet, bisa kelihatan bagus, tergantung orang siapanya, Mas. Orangnya. Yang memakai. Yang memakai. Ya wis. Inti sarinya gitu. Iso nyandek itu, Mas. Ya toh? Iya. Nah, kan gitu. Agama itu ageman, busono. Gitu. Bukan sesuatu yang dijadikan untuk mencekat-cekat sesuatu pengetahuan. Karena pengetahuan di dunia ini tidak bisa dibatasi oleh golongan A, golongan. Jangan jadikan agama menjadi sebuah golongan atau partai lah gampangannya, gitu. Tapi itu sebagai modal dasar. Apa? Agar kita tahu, agar kita mempunyai baju. Lah bajunya buat apa? Bajunya biar pantas bagaimana orang tergantung yang memakai, teman. Ya ngono kuwi ana. Iya toh. Terus apa kedua? Yang kedua spiritual. Spiritualitas itu kan spirit ya, teman, membangun ya. Aktual itu sifatnya nyata, gitu. Gitu. Tas itu kan aktivitas ya, man, ya toh. Nah, itu suatu tindakan yang dari pembangunan diri kita, cara memahami pola pikir kita, belajar dari kehidupan sehari-hari, belajar dari pemahaman di dalam keheningan, di dalam keramaian, gitu. Ya diarani topo wening, topo ngrame. Ya topo wening ya kita henung-hening, gitu. Meditasi, kita melatih yoga, perenungan, itu kan pengolahan itu ya. Nah, terus kita bisa menerapkan, mengimplementasikan pada kehidupan yang alam rame, yaitu topo rame. Kita berbuat baik pada orang lain, kita harus bisa menerima keadaan, kita tidak baper dengan keadaan, kita tidak baper dengan omongan orang. Nah, itu bagian topo rame yang ngono. Lah akhirnya timbul spiritualitas untuk membangun apa? Pembangunan diri, untuk menumbuhkan apa ya? Kesadaran untuk apa? Yaitu untuk menciptakan kasih. Kalau kasih, kita timbul kedamaian sebagai menjadi jiwa pemelihara, ya itu tujuannya apa? Untuk pemeliharaan. Apa memelihara? Ya pikiran kita, rasa kita, karsa kita, perilaku kita, mulut kita yang kita pelihara. Kan kuncinya kan untuk menjadi pribadi yang mempunyai sifat pemelihara, khalifah, Mas. Iya. Nah, itu spiritualitas sebenarnya itu. Kalau kita mengakui diri kita spiritualitas tapi kita tidak mempunyai jiwa pemelihara, itu ya bukan. Gitu. Itu hasil pemeliharaan, itu hasil, Mas. Hasilnya itu. Jadi kita memelihara itu ya namanya memelihara, nggak pernah menjelek-jelekkan orang, tapi memberikan suatu keagungan pada orang, gitu. Ya. Memberikan ayam tentrem pada diri orang lain, tidak menjat disifat orang lain, tidak menilai keburukan orang lain, karena setiap manusia punya proses masing-masing. Ya kita harus bisa memahami itu. Yang ketiga, Mas, budaya atau adat. Nah, budaya itu suatu ajaran adiluhung yang sudah diciptakan oleh leluhurnya, ya sudah menjadi adat ya. Kan setiap budaya kan daerah kan beda-beda. Yeah. Kalimantan begini, Kutai begini, Sulawesi begini, Makassar, ya toh, Jawa, ya itu budaya. Budaya itu sesuatu budidaya, yaitu sesuatu yang sudah dikembangkan. Ajaran-ajaran luhur yang menjadi suatu tatanan kehidupan sehari-hari yang berlaku pada suatu golongan atau daerah tertentu. Terus apa korelasinya dari ketiga unsur tadi tersebut dalam keberlangsungan alam semesta? Pemeliharaan, jadi kuncinya. Kita menggapai agama tujuannya apa? Ya untuk tujuan pemeliharaan. Halo, spiritualitas hasil terakhir yang kita capai adalah pemeliharaan, Mas. Iya toh. Budaya itu ya untuk pemeliharaan semesta. Ketika kita mampu memelihara pikiran kita, ketika kita mampu memelihara perasaan kita, karsa kita, mulut kita, perilaku kita, sama saja kita memelihara alam semesta ini. Bila mana setiap orang ini di dunia ini mempunyai jiwa-jiwa pemelihara, dunia ini akan tercipta kedamaian. Gemah ripah jinawi. Nah, manakala di dunia ini tidak bisa di permukaan bumi ini tidak bisa menciptakan pribadi pemelihara ini, ya sudah.
ini alam ini sudah memasuki berbagai portal penyaringan gitu Mas. Cokro panggilingan Mas, iya toh? Iya. Ya itu sudah menjadi ketentuan Tuhan, yaitu ini bukannya Tuhan itu maha jahat enggak, dengan mengadakan bencana ini jahat enggak, itu bagian dari karuna belas kasih Tuhan yang tidak bahagia, gitu. Iya, bagian belas kasih Tuhan. Bencana itu bagian dari belas kasih Tuhan, tapi tidak bahagia. Karena ya itu hukum imbal balik Mas. Manusia sudah berani menanggung resiko, iya kan? Atas dasar apa ya? Keinginan. Dari jutaan orang, ribuan orang, miliaran orang sudah mengumbar keinginan dan karsanya itu tanpa batas ya. Dia tidak bisa memelihara karsanya itu untuk terkendali, makanya ya kehancuran Mas. Kalau sudah semua merata global ini diarani dajjal mendunia lah ya kuwi Mas. Sanepo kan. Iya, iya. Ini Mas, saya lanjut. Ini terkait dengan meditasi Mas. Bagaimana cara meditasi bagi perempuan, apalagi perempuan yang haid? Nah, apa di skip dulu dan lanjut meditasi setelah haid berhenti, karena di agama haid adalah darah kotor dan najis. Jari sopo Mak? Loh, justru haid itu butuh ketenangan dan relaksasi. Iya toh Mas. Orang haid itu tidak boleh berpikir selalu tegang, tidak boleh kecapean, ya kan? Berarti kan dilakukan sebaliknya, melakukan relaksasi dan ketenangan. Padahal meditasi itu adalah jalur untuk menuju relaksasi dan ketenangan itu, mencapai kedamaian. Justru bagus orang haid itu untuk meditasi. Ngono. Orang haid itu nggak boleh berpikir banyak, tidak boleh kecapean, kan nggak bagus untuk kesehatan. Kan ngono. Ada tekanan darah yang karena ketika makanya wanita ketika haid itu emosionalnya tinggi. Karena apa? Tekanan darahnya juga kuat. Karena timbulnya emosional itu karena tekanan darah yang terlalu berlebihan. Nah, butuhnya benar relaksasi itu Mas. Iya. Kan meditasi kan wis afirmasi rileks, afirmasi tenang, afirmasi damai. Malah bagus no. Gitu. Nah, makanya kadang-kadang kita menggunakan nalar kita gitu loh. Ini dua pertanyaan terakhir Mas. Pandangan narasumber tentang peradaban baru bagaimana? Peradaban baru ini kan sudah menjadi jalan ya Mas ya. Bencana ini kan sudah bagian sudah merupakan tanda Mas ya? Iya. Sudah menjadi langkah lah kan, iya, iya. menuju. Ini saya ceritakan ya, saya jadi ingat ya. Sebenarnya itu untuk membuka portal peradaban itu terdapat 7 lapis Mas, portalnya. Jadi lapis 1, lapis 2, lapis sampai 7. Nah itu portal pertama itu dibuat, saya lihat itu dibuka tahun 2018. Yeah. Dan itu terjadi pembukaan portal itu setiap bulan Suro. Tuh. Nah, 2018 itu waktu pembukaan, saya waktu meditasi di bulan Suro, kira-kira antara tanggal 21 September. Ya. Iki wis tak blakisan lah. Iya, iya. Ini sebenarnya rahasia, mesti tak blakisan wae ya. Terus di 2001 tanggal 21 September 2018 itu saya meditasi, saya kayak melihat film gitu Mas. Padahal saya nggak memikirkan apa-apa. Kayak melihat film laut, ombak laut ketemu ombak laut, kan gitu. Terus begitu habis itu nggak terpaut agak sedikit lama, sedikit waktunya sedikit lah setelah ada perwujudan itu, ada orang di pojok sebelah kiri saya, di depan saya sebelah kiri, pakai jubah yang warnanya putih bladus Mas, terus pakai sorban. Saya juga sendiri aneh dari sekian, kayak orang Arab gitu ya Mas? Ya kayak orang Timur Tengah Mas. Saya tuh dari sekian, dari anak dari kecil aku kan sering lihat kayak gitu ya.
kok ini aneh sendiri kok dari orang asing gitu loh. Jadi putih bladus nganggo jubah Mas, nganggo sorban. Irunge rada mancing ngono. Rada kene rada enek buruke ngono. Lah aku kan nek jenenge kalau sudah memasuki di dunia alam maya itu kan pakai bahasa rasa, bahasa yang kita mengerti aja. Mereka kan juga bisa pakainya bahasa rasa. Nah, akhirnya aku menerjemahkan ini dengan bahasa Jawa. Jenengan sinten? Saya tanya begitu. Dia cuma diam. Sampai saya tanya 3 kali, jenengan sinten? Gitu. Jenengan sinten sampai 3 kali nggak semaur gitu ya. Lah, waktu saya selesai meditasi, saya kan renungan Mas. Iya. Aku gak gagas, tapi aku masih jenenge melihat Sosok itu. masih duduk di situ. Terus aku cuek aja gitu kan. Wong takoki menang ya aku menang no ya gitu kan. Terus dia bilang, tapi pakai bahasa yang saya mengerti. Aku yang kidir ger ngono. Kidir kan bilangnya gitu. Kidir aku kan waktu kan basic kan bukan muslim kan. Jadi aku nggak mudeng kidir iki sapa. Akhirnya aku buka ning Google Mas. Setelah aku perenungan, aku penasaran kidir iki sapa ngono. Aku nulis KIDIR kan, kidir. Terus kan biasanya ning Google ada pembenahan kata itu kan. KH kidir kan. Terus aku baca-baca. Nabi Khidir itu nabi yang abadi, akan datang di akhir zaman gini-gini pokoknya gitu kan. Iya. Dia penguasa samudra. Lah kok ada ya? Ternyata di Google Nabi Khidir ada ya kan. Kan ngono. Terus akhirnya itu tanggal 21 ya September. 28 September tahun 2018 terjadi tsunami Palu Mas. Iya. Nah, setelah kejadian itu loh, aku lah baru sadar kok kayak mimpi, kayak apa kok mimpi apa kayak yang gambaran sing tak lihat gitu kan, jadi kenyataan Mas. Ada pesan apa dari beliau? Itu pas bulan Suro Ada pesan apa dari beliau? Yo intinya kon siap-siap gitu. Kon siap-siap itu bahwa ini ada pembukaan portal. Nanti portal pertama itu terjadi tahun 2018, ya toh. Setiap suro Mas. Portal kedua itu di tahun 2019. Portal ketiga di tahun 2020. Ya, makanya kan 2020 itu kan langsung terjadi Merapi meletus nggak berhenti-berhenti itu kan, sampai Merapi meletus bentuknya kayak abunya kayak berbentuk semar gitu. Ya toh. Pertama 2018, portal kedua 2019, makanya mulai tahun ini banyak pembangkitan spiritual, orang-orang tiba-tiba terinkarnasi kan gitu. Iya. Menerima keanehan-keanehan. Lah, portal ketiga 2020, ya. Portal keempat 2021. Nah, ini 2022 ini yang suro ini portal kelima. Lah kelima berarti kurang 2 lagi kan 7 ya. Lah portal ke-6 itu adalah 2023 ya. 23. Nah, portal terakhir adalah 2024. Nah, setelah dibuka semua itu nggak tahu nanti apa terjadi. Itu pembukaan peradaban itu nggak langsung kita hidup enak loh. Iya. Itu malah benturan alam yang sangat luar biasa. Jadi dari 2018, 19 20, 21, 22, 23, 24 Mas. Jadi portal terakhir dibuka suro 2024. Ya setelah itu nggak tahu nanti akan terjadi 2024. Berarti masih besok. Ya 2 tahun lagi ya. Iya. Kan tahun ini kan masuk ke portal 5 2022 ini, 22 ini. Lah portal ke-6 kan 2023. Portal ke-7 yang portal yang terakhir itu gerbang ya, itu 2024. Nah setelah ini nggak tahu, Allah alam kan ngono lho gampang ya toh. Yang penting kita siap-siapkan diri, kita tingkatkan mentalitas kita, tingkatkan kesadaran diri kita, kudu eling lan waspada, eling pangucape, eling pangrasane, eling parang pikirannya, eling karo karsa atau perilaku kita. Makanya
budi kita budidayakan budi pekerti kita. Ya budi pekerti ya adalah pelihara omongan kita, pelihara pikiran kita, pelihara rasa kita, pelihara karsa kita, pelihara perbuatan kita. Jangan kita dikuasai oleh pikiran kita, tapi kita yang menguasai pikiran kita. Jangan kita dikuasai oleh perasaan kita, tapi kita menguasai perasaan kita. Jangan dikuasai karsa atau keinginan kita, tapi kita yang menguasai keinginan dan karsa kita. Jangan kita dikuasai keadaan, tapi kita harus bisa menguasai keadaan. Nah itu loh, itulah yang orang yang menjadi orang yang bisa memimpin diri kita. Gitu. Nah itu hakikatnya seperti itu. Itu hakikat dari memayani sasoma mayu hayuning bawana. Oke. Nah itu yang dinamakan ajaran Budi seperti itu sebenarnya. Nah itu ya itu gula wentah.